Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyo lho. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Dek, jambu Pluto dipukul pentung. Munyu. Munyo. Lah, munyu mau gitu. Siwip munyo, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berbuka puasa. Kita masuk di edisi Ramadan sekarang ini teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Ser Gairah. Menggairahkan. Kita masih bersama-sama di obrolan yang sebaiknya tidak Anda dengarkan. Betul. Kenapa? Karena mengganggu waktu tadarus di bulan Ramadan. Betul juga ini. ya. Siapa tahu pas lagi siang-siang. Iya benar. Lagi ngantuk-ngantuknya terus jadi tidur. Jadi Sebaiknya juga tidak didengarkan di siang-siang. Kenapa? Karena kita rekamannya malam, kita sambil makan dan minum. Iya betul. Takutnya kalian jadi kepengen makan dan minum, akhirnya puasa kalian hanya mendapatkan lapar dan dahaga. loh, itu kan tantangan. Oh iya, tantangan. Wow, es teh enak sekali. Saya juga es teh. Jadi kita mau ngobrolin apa ini? Jadi Kita lagi di minggu pertama bulan puasa ini. betul. Ngobrolin tentang maksiat. Loh, kurang kok. Suka aja macam-macam. Jadi gini ya, biasanya Ramadan itu kan harga barang-barang malah naik tuh. Iya. Apalagi bahan pokok. menjelang Lebaran itu harga makin mahal. Iya betul Mas. Bahkan tidak jarang orang-orang itu berhutang untuk merayakan Idul Fitri. berutang ya. Iya, berutang ya, utang yang benar ya, Bukan bukan hutang. hutang ya. Bukan berkutang. Ya. Karena sudah malam tidak apa-apa tidak berhutang. Iya. Hati-hati, jangan siang-siang tidak berhutangnya. Cowok nggak apa-apa. Menimbulkan hasrat ingin merempon. Cangkem yuk. Jahat ternyata. Astagfirullah. Ya jadi memang apa namanya? Karena kebutuhan sehari-hari meningkat, kadang-kadang kan mungkin pemasukan tetap, jadi memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Pinjol adalah solusi. Coba gini ya. Gimana Con? Kita itu kan kadang-kadang sebagai orang kaya dianggap sudah sukses sama orang lain, dianggap Ya. sudah kaya. Ya. Walaupun sebenarnya ya gini-gini aja. Ya, Tapi kan pandangan orang itu memandang kita tuh sudah sukses. Betul. Kadang-kadang ada aja yang pengen ngutang sama kita. Kamu pernah diutangi John? Oh, terakhir itu saya ada kenalan lama gitu loh. Juk Dilalah menghubungi saya lagi. Mau pinjam 25 juta. Iya. Seperti itu. 25 juta? 25 Banyak banget John. Makanya banyak banget. Buat beli Saya motor. Saya juga enggak nanya buat apa kayak gitu. Buat ini kripto. Kalau kamu pernah diutangi enggak Mas Septri? Oh pernah. Berapa? Paling gede? Lupa 5 juta paling. 5 juta paling gede. Kamu? Ya, beberapa kali aku sih ada yang 4, ada yang 5 sempat, ada yang 2 juga, ada yang bahkan cuman ngutang 15.000 buat beli nasi goreng juga ada. Terima kasih. Kalau gitu itu biasanya pasti lupa dikembalikan. Antara kita yang lupa atau orang yang kita tagih akan bilang kayak gitu aja dianggap utang. Iya. Kayak gitu. Jadi Dulu si Sabar itu pernah deketin saya. Wip, bukan Sabar si Apep. Wip, kowe duwe sak itu ora? Tabunganmu ono sak itu ora? banter-banter bae rapopo. Wip, si Apep tanya sama saya. Kamu yang kemarin waktu habis kita wawancara itu, tanya, "Wip, kamu di tabungan ada 1 jutaan gak?" "Oh ya ono." "Meh butuh, Pep." Oh, aku lagi butuh duit ki, piro?" Aku takut. 2.000 wae monggo tuku es teh. Masuk lah. Padahal Lesta sekarang 3.000. Iya, Berarti dulu dia 4.000. Berarti dia sebenarnya punya 1.000 di dompet. Iya, Memang mungkin. cuma kurang 2.000. Butuhnya 2.002. Nanyanya sampai tabungan 1 juta. Kayak setan kok. Kadang-kadang itu kan memang apa namanya?
orang pengen berhutang sama kita tapi sebenarnya kita juga nggak punya duit segitu Kadang-kadang buat iya. ngutangi ke mereka gitu. Punya tapi Punya tapi nggak kepingin toh. Iya, Nah, punya kebutuhan yang lain. Maksudnya untuk mengutangi mereka itu kita kan nggak ada budgetnya. Iya betul, budget. Kayak gitu. Nah, itu kalau strategi kita masing-masing ketika menolak orang yang kepingin ngutang sama kita itu gimana? Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa orang ini memang reputasinya agak buruk ini. Pernah diutangi, susah kembali. Urung lunas wis meh ngutang meneh kaya ngono. Apa nek ditakoni mah nesu-nesu. Kok sik toh? Urung ono DT. Nek ora malah ngejak gelut sisan. Apa ya? Ada yang kayak gitu itu ada. Iya. Kalau aku iki John, mesti beberapa misalnya yang mau pinjam dana atau pinjam uang itu kan, misalnya dia butuh bilangnya 1 juta gitu. Ya aku bilangnya ya aku punyanya 200.000 aja gitu. Wah medhit tenan kowe. Ya tak kayak meneh. Maksudku jangan di ini strategiku. Ya. Jadi jangan dikasih yang dia minta gitu. Misal dia maunya 1 juta ya kita Mas aku duwene ming 500.000 ki, sing 500 kowe golek dhewe ya, ngono kuwi. Sering itu. Ya mesti kalau ada yang mau minjem aku biasanya aku gituin. Tergantung orangnya juga ya. Misalnya kalau reputasinya kayak aku belum pernah sama reputasinya jelek aku gituin. Tapi kalau aku tahu keadaannya misal iki bojone dalam tanda kutip saudaranya memang ada yang sakit dan aku tahu itu sakit dan memang dia butuh ya tak kasih gitu. Jadi aku bukan malah kadang-kadang enggak minjemin ya tak kasih aja gitu. Enggak ngomongnya minjemin tapi tidak berharap untuk dikembalikan. Gitu kayak gitu. Oh ya. Jadi kalau ya itu bisa jadi salah satu. Tapi kalau memang aku misalnya ya pengen minjemin bukan dan berharap dikembalikan ya aku kasih gitu enggak yang dia pengen segitu. Paling 30% dari atau maksimal 50% dari yang dia minta gitu. Sebenarnya nek ngutang ki nagih sing males. Jadi nek kowe piye strategimu? Strateginya kalau utangnya besar, mbok ke bank aja. Lah ya bener ki. Oh ya. Tapi kamu kalau ada orang yang mau ngutang gitu, kamu jawab seperti itu. Ya nek kalau besar, utang bank aja. Besar itu berapa nek kowe? Di atas 10 kan bisa utang bank. 10 di atas 10 juta. Di atas 10. Misalnya kamu 25 juta itu. Yang tadi itu. Utang bank aja. KTA aja. KTA gitu kan Koperasi. bisa. Koperasi. Ya itu pinjol, jangan deh. Iya. Itu enggak ada juga yang segitu. Nah, terus kalau enggak lagi duitnya lagi dipakai buat kebutuhan yang lain nih, enggak ada gitu. Tapi ada kecenderungan enggak misalnya kamu menolak permintaan pengajuan hutang seperti itu dengan sorry ya berbohong ngono lho. Asline kowe iki duwe duit turah-turah tapi ngomongnya ora ngono. Ya, karena dia pernah minjem. Terus belum dikembaliin minjem lagi. Yang kayak gitu kamu bilang enggak dulu gitu ya. Enggak kamu ini yang kemarin balikin dulu gitu enggak? Enggak lah. Oh, enggak pernah. Berarti dia enggak sadar kalau dia punya utang kan? Oh, siapa tahu memang lupa ingatan. Enggak mungkin lah. Amnesia loh. Kadang orang ketika berhutang itu kan jadi amnesia gitu. Benar. Ya dia gitu. Cuma memandang ke depan sih. Terus jangan melupakan masa lalunya. Ya, memang seharusnya seperti itu sih ya kita itu kalau punya cita-cita itu. Ya betul ya. Aku sing selalu itu mau buat apa John? Ya tak bilang aku enggak ada kalau segitu. Tapi kamu pinjemin enggak? Adanya 24.500.000 kurang 500 nih Mas. Aku biasanya gini ya, itu juga agak sedikit kaget sih. Mau ngutang sekitar 25 juta itu. Saya juga agak kaget. Tapi kalau biasanya misalnya nominal yang lebih kecil kayak gitu, aku akan menyiapkan diri, aku siap hilangnya berapa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau pinjam aku 5 juta, kebetulan pernah ada, ya kolega juga, maksudnya nggak terlalu kenal juga karena kita beda tempat kerja, hanya pernah bersama di satu komunitas gitu, dia pengen pinjam 5 juta. Nah, aku otomatis kan aku harus mempertimbangkan kan latar belakangnya dia gimana, tapi karena aku nggak tahu latar belakangnya gimana, ya sudah aku siap hilangnya berapa. Siap hilang ya. Kalau misalnya aku siap hilangnya hanya sekitar 1 juta, ya itu tak kasih dan aku tidak akan berusaha menagih lagi. Ya sama kayak tadi yang saya bilang, berarti ya minjemin tanpa berharap untuk balik. Jatuhnya mungkin bukan minjemin gitu ya, karena niatku jadi udah lebih kayak ya wis ngewangi gitu. Dan ini akan hilang segini, jangan enggak berharap balik gitu. Amal. Soalnya ketika
nawaitunya misalnya aku kepengin ini kan edisi Ramadan ya, jadi aku harus pakai istilah-istilah yang agak Islami. Iya gitu. benar. Nawaitunya itu apa namanya? Nawaitu soma kodi. Anadai Paisari Ramadan. Rampung ya. Salim dulu meneh subuh. Balik lagi, nawaitunya minjemin itu kayak menanamkan mindset ke diri saya sendiri bahwa saya berharap ini bisa balik gitu. Iya benar. Tapi ya udah. Ya kadangkala juga ya ada orang-orang yang kepinginannya itu harus saya cross check dulu. Ya. Ada yang akhirnya tidak saya pedulikan walaupun dia bilang pinjem segala macam. Dulu saya pernah ada kejadian agak lucu sih waktu baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah itu tahu-tahu saya dihubungi lewat Yahoo Messenger. Zaman dulu kan masih Yahoo Messenger. Yahoo Messenger dari cinta monyet saya zaman dulu. Bilang pengen pinjam 5 juta. Gara-gara ibunya lagi dirawat di rumah sakit opname. Makser no gue. Wah, makser aku. Pertama kali dia ngubungi ki makser. Bahasan deknen ngomong arep pinjam 5 juta lah langsung menciut lagi ya saya. Hilang. Rasido tegang. Akhirnya ini orang. Langsung jadi kisut. Nah, untungnya kan ya karena itu jauh ya, itu kan beliaunya itu kan di Denpasar atau sementara kita kan di Jogja pada waktu nggak bisa cross check. Nggak bisa cross check langsung ya. Saya tanya ke teman-teman saya zaman sekolah dulu. Ini gimana? Teman saya itu jawabnya, apaan? Wong dia itu kemarin baru ketemu aku lagi makan rujak kuah pindang kok. Loh, katanya ibunya sakit. Rujak kuah pindang. Di warung apa itu ya? Ya akhirnya ya enggak saya pedulikan walaupun dia berapa kali message saya terus ya. Kayak gitu padahal misalnya lah kalau dia nanti ngomongnya mau hutang budi bayar bodi gimana? Ya itu dia, tadinya saya berharap seperti itu gitu loh. Paling enggak ada peluang saya bisa menikmati tubuhnya gitu. Puasa ini. Oh iya. Kalau sudah buka, ini kan kita sudah buka rekaman. Orang kok. Bukan maksudnya gini, sejelek-jeleknya saya memikirkan hal itu gitu loh. Itu akan sangat susah terjadi karena ternyata kondisinya tidak match dengan fakta sebenarnya. Benar. Jangankan berharap bahwa dia membayar dengan tubuhnya. Membayar utangnya yang 5 juta itu aja kemungkinan memang tidak akan bisa dipenuhi sama dia. Karena memang niatnya dari awal ngapusi kok. Iya benar ngapusi. Kayak gitu. Kamu kan wis tahu meminjamkan orang enggak sih? Nah, aku tuh pernah di message lewat LinkedIn malahan. Okay. LinkedIn. Itu supir kantor tapi udah resign. Oke. Supir kantor dulu lah. Waktu itu udah resign. Waktu di message itu udah resign. Udah resign, tanya-tanya kabar, mas akhirnya pinjam duit karena kebutuhan keluarganya lah, anaknya sakit terus lain sebagainya gitu. Terus ya pinjamnya nggak banyak, aku lupa berapa ratus ribu gitu ya. Ya udah tak kasih kan. Ya itu yang tadi Mas Joy itu udah ngamal lah buat ngamal udah kasih. Paling juga nggak dibalikin. Yeah. Terus maksudnya aneh aja gitu loh kan, dia bisa lewat WA atau tiba-tiba lewat LinkedIn. Nah, terus udah berapa lama lagi message lagi, minta lagi karena kemarin udah dikasih, wah ini bisa nih. Kayaknya minta lagi. Itu habis itu nggak tak kasih. Makin besar nggak mintanya? Sama jumlahnya sama. Nah, kadang aku mikir itu beneran apa bohong karena aku nggak tahu faktanya. Dan itu dia nggak bisa cross check, kan bisa cross check. Terus profilnya juga apakah itu beneran apa bohong juga kita nggak tahu. Apalagi sekarang zaman banyak banget judi slot, orang-orang banyak cara buat ngutang gimana caranya. Iya. Ya tapi yang pertama niat awalnya udah kasih aja positive thinking kan. Tapi kalau dia ngomongnya bulan depan kalau saya udah dapat duit, katanya dia kan ini ojek online gitu kan, kalau dapat duit balikin, tapi ternyata setelah berapa lama nggak dibalikin malah minjam lagi gitu. Berarti kan dia kayaknya nggak berusaha untuk balikin, ya udah nggak kasih lagi. Tapi ada nggak apa yang mau minjem gitu dengan alasan yang paling aneh menurutmu? Enggak juga. Kalau saudara sakit itu kan umum ya. Iya itu biasanya kalau aku yang menjual gitu. Kesedihan kayak gitu ya cuma maksudnya gini. Balik lagi ke soal cinta monyetku itu. Ya setelah saya cross check kan ternyata memang teman-teman saya di Denpasar juga itu beberapa kali dipinjam duitnya dengan modus yang sama. Jadi memang track recordnya dia seperti itu, maka pada akhirnya ketika teman saya ngasih tahu, wah si ini tuh track recordnya kayak gini loh. Ya saya nggak ngasih lagi seperti itu. Cuma kalau ditanya
modusnya seperti apa yang paling aneh ya paling banyak sih menjual kesedihan yang agak ekstrim gitu ya nggak ada juga, paling ya orang tua sakit, anak sakit, umum banget sih kayak gitu. Nah kamu Sep, ada Sep? Nggak ada. Nah aku pinjem CC. Kredit card. Iya, mesti dia katanya punya uang tapi mau beli pakai CC. Mau beli iPhone. Oke. Itu paling aneh menurutku. Dia mau beli. Enggak, mau beli iPhone. Pernah. Maksudnya ngene Mas aku mau nyicil. Tapi mau nyicil pakai CC aja. Gitu kan. Karena apa? Ya karena dia enggak punya CC, dia mau minjem CC-ku gitu. Terus ya itu aneh menurutku. Bukan aneh sih. Yang gimana ya? Mau ngutang tapi buat hal yang konsumtif iya, gitu ya. Iya maksudku. Ya enggak apa-apa juga kalau kamu. Tapi kan gini kan, Bensasi itu setiap bulan kan nyicil pakai misalnya 6 bulan. Ya 6 bulan aku harus bayar. Kita harus bayar. Apakah dia nanti akan transfer atau enggak? Dan itu 6 kali kan aku enggak mau dapetin, dan mahal loh, maksudnya itu belasan juta gitu loh. Tapi kamu pernah enggak, termasuk kamu juga Sep, misalnya kondisi diutangi sama orang terus pakai ya semacam surat perjanjian tanda tangan di atas materai? Enggak pernah sih. Enggak pernah. Oh iya. Enggak pernah aku. Tapi kalau ada orang yang kepingin pinjem CC saya, ngutang pakai CC saya gitu, ya pernah sih saya. Cuma pada waktu itu tak kasih ya karena aku ya istilahnya percaya sama track recordnya dia juga. Dan memang setelah itu dibayar sampai dengan lunas gitu. Tapi yang kayak gitu kan ya aku harus hati-hati kalau nggak begitu kenal deket, istilahnya aku nggak tahu dia tinggal di mana sehingga kalau misalnya dia ngemplang bisa tak pukuli gitu kan. Itu. Nah aku nggak akan minjemin. Aku akan minjemin duit ke orang, apalagi yang resikonya tinggi pakai CC seperti itu, di mana orang tersebut nek golek perkara iso tak antemi ngono bae. Bisa digoleki lah ya. Atau kalau misalnya beliaunya perempuan bisa saya rudah paksa. Padahal setan harusnya dibelenggu. Ya ini kelepasan. Seharusnya untuk kasus sayanya yang dibelenggu. Iya, ya makanya setannya. Ya, makanya kamu tuh setan sekarang. Ya itu sih, itu paling aneh. Bukan aneh sih maksudku. Ya itu enggak urgent gitu loh. Tuku iki. Ya menurut dia mungkin urgent dengan iPhone dia bisa bekerja. Ya mungkin. Nah taksi lagi HP. Siapa tahu dia iOS developer. Bisa jadi ya. Nah, iya. Mungkin juga ya. Nggak bisa positive thinking lah. Sama dia ini nggak tahu caranya nge-upin simulator ya. Nah, iya. bisa jadi ada developer iOS yang seperti itu juga bisa jadi. Nggak bisa pakai simulator. Betul. Ya langsung aja yang real gitu. Ya mungkin belajarnya juga masih setengah-setengah kan bisa jadi gitu loh. Makanya itu dia minjem duit. Iya benar. Kalau misalnya dia punya duit, dia akan belajar dulu sampai tutup. Benar juga ya. Nah, di simulator kan nggak bisa dipencet-pencet pakai tangan. Iya benar. User experience nggak bisa ketahuan. Iya. Kan ini dipinjemin temen nek. Kue dewe tahu minjem sama temen. Oh minjem? Ya. Pernah. Pinjem pernah. Pinjem pernah. Tapi itu maksudnya jadi pikiran. Iya. Jadi pikiran. Kayak terakhir saya ngisi SPT saya kemarin, laporan pajak itu. Di SPT tahun lalu itu kan masih bisa dilihat data utang saya. Loh ada catatan bahwa saya kalau ngisi SPT itu termasuk utang-utang saya ke teman-teman itu saya catatin di situ. Ada catatan utang ke si Ipeh. Berapa? 1,5 juta. 1,5 juta itu saya lupa waktu itu buat apa. Jadi kembalikan belum? Nah saya juga lupa apakah itu sudah saya kembalikan atau belum. Jadi saya hubungi si Ipeh, utangku sing sakmene iki kowe kelingan ora? Wis tak sahur apa urung? Dilalahnya Ipeh ya karena dia juga kebanyakan duit toh ya. Ya sudahlah Mas. Jadi lupa juga. Oh ya sudah kalau gitu, kalau lupa ya berarti halal toh. Aku juga pernah pinjam Pak Gendut. Nanti tak tanyain. Nah, kan kayak gitu kadang-kadang. Karena itu aku juga nyicil, seingatku sudah sangat lunas gitu. Tapi ya mungkin ada. Sama Ucup itu seingat saya juga belum bayar lunas, tapi Ucup bilang sudah. Nah, kayak gitu. Nah, cuma maksudnya gini, yang terakhir kemarin sama Ipeh sempet juga ngomong, perasaan kowe ndek kapan kae sempet ngenai aku duit saka amplopan koyo ngono. Oh ya berarti wis tak bayar. Tapi untuk yang sama Ucup aku enggak ingat pernah bayar atau tidak, dan Ucup juga lupa saya membayarnya dengan metode yang seperti apa, tapi menurut dia wis mbok bayar gitu loh. Nah, itu kadang jadi kepikiran di saya. Ya karena kayak gitu. Kayak ya rasanya
tanggungan aja kayak belum. Yo mungkin lega aja, enggak lega. Mungkin habis besok dapat terima THR ya tak bayar wae lah utangnya Ucup walaupun dia merasa sudah dibayar daripada saya kepikiran. Nek kowe piye, Sep? Kowe ngutang karo sapa? Lah dia utang. Nah, toh. Tapi ini biasanya tipe orang-orang yang kalau ngutang dia lupa bahwa dia pernah berhutang. Enggak, karena biasanya kalau aku utang itu sebisa mungkin secepatnya untuk dikembalikan duit. Dan seingatmu udah dikembalikan semua. Podo. Hanya masalahnya lupa menghapus catatannya itu loh nek aku. Oh iya. Kayak gitu. Biasanya maksudnya pas lagi ngutang, terus aku inget terus tuh sampai aku balikin ya udah dilupain habis itu. Iya benar sama. Udah enggak? Jadi ya kalau udah selama belum kebayar dia keinget terus tuh. Iya. Tapi setelah kebayar lunas dia bakal lupa gitu. Lagi, gitu. Itu beda kasusnya kalau saya ya. Kadang malah lupa sudah ngelunasin utang gitu loh. Enggak, karena aku lupa menghapus catatan itu. Aku enggak. Jadi dari kecil emang sama orang tua tuh disuruhnya jangan ngutang gitu. Oh iya. Enggak boleh ngutang, makanya sekali ngutang tuh keinget terus tuh. Sampai dilunasin baru lupa. Kalau utang bank lah itu menyiksa itu. Kalau utang bank diingetin terus sama dia. Utangnya masih segini. Itu di M-banking saya Cingo utangku kok akeh ya. Makanya kan kemarin tak lunasin tuh lah udah tenang itu. Tenang ya. Aku masih ada ini. Utang rumah ya. Tapi kamu pernah ini enggak? Ya kepikiran gitu. Perasaan belum tak bayar kok orangnya bilang. Enggak, karena dia pasti ingat. Enggak, gitu. aku tuh ngutang tuh jarang banget soalnya. Enggak pernah, maksudnya karena dari kecil enggak boleh ngutang gitu. Kecuali pinjol ya. Enggak pernah lagi. Yang buat slot gacor kemarin itu ada. Petir kakek. Kakek Zeus. Ya, karena emang dia ngapain utang gitu. Ya, dulu ngapain utang kalau ya, punya duit. buat slot gacor lah. Slot gacor. Iya. Jadi gimana rencanamu kemarin katanya pengen bikin aplikasi slot gacor juga? Gak pernah, aku pernah bikin gitu. Siapa? Kemarin kayak dia cerita gitu ya. Gak. Pengen bikin aplikasi slot gacor aja lah. Waktu kita bahas soal binomo itu loh. Gak pernah. Gak pernah pikir apa sih orang. Apa hanya karena suasana Ramadan dia jadi menyangkal pernah berbuat seperti itu. Ada setan di dalam dirinya yang dibelenggu. Iya. Besok kalau habis lebaran paling dia ingat. Ya balik lagi. Iya, Mas Wib kita jadi ndak bikin aplikasi slot gacor. Tolong QE-nya ya. Astagfirullah. Aduh. Salah iki balik ngobrol karo sapa? Iya kali. Yo karo setanmu kuwi. Saiki kan lagi ora kowe lho. Makane sesuk arep dites. Oke. Bahasan lebaran, bahas kuwi meneh ora ngono. Setane balik meneh berarti. Ah iya. Iya. Berarti tapi kowe ra kayak punya batasan gitu, kayak secara nominal ya, punya batas. Siapapun nanti yang minjem taruhlah misalnya kalau ada yang minjem 3 juta ya aku gak bakal ngasih, tapi kalau ada 2 ya itu masih dalam range gitu-gitu. Aku enggak, karena ketika aku mengutangi seseorang itu, batasanku ya sebenarnya aku juga tidak berniat mengutangi gitu. Ya, tapi batasanku adalah siap hilangnya berapa? Yo bisa aja situasi bulan Maret saya siap hilangnya 1 juta, situasi bulan April besok saya siap hilangnya cuma 300.000 ya seberapa saya siap hilangnya ya itu yang tak kasih. Kayak gitu aja sih. Iya. Nek gue apa jadi? Kan sampai sekarang kamu inget gak siapa yang kamu piutangi gitu? Piutang maksudnya? Yang kamu kasih utang itu inget gak siapa-siapa aja gitu? Siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar gitu. Paling cuma yang paling inget yang saudara ngutang aja itu. Saudara ngutang. Enggak maksudnya case-nya si Ucup tadi dia kan kayak ya mungkin dia juga lupa inget gitu apakah udah dibayar atau enggak gitu. Misalnya yang belum jarang banget ngutang sama teman soalnya. Diutangi sama teman maksudnya. Ngutangi maupun diutangi. Aku tuh menghindari ngutang dan diutangi kecuali ke bank. Kecuali ya kalau bisa aku nggak pernah kalau pepet banget butuh duit baru utang. Baru ke bank. Tapi masalah kepepet itu kan beda-beda orang kan. Iya, benar. Bisa jadi kepepet buatmu belum tentu kepepet buatku gitu kan. Makanya kan lihat lagi kebutuhan dan keinginan gitu kan. Nah ini butuh banget nggak sampai ngutang gitu. Lah kalau aku ngutang biasanya aku pinjemnya ke orang tua. Kalau emang itu orang tua. Kalau emang itu emang kebutuhanku dan itu bener-bener butuh, aku biasanya ngomong ke orang tua. Pernah ke orang tua? Pernah lah, tapi karena sifatnya pinjaman lunak. Iya. Bisa tidak usah dilunasi. Biasanya tak misalnya gede gitu kan.
ini buat beli ini karena butuh ini ya. Besoknya tak balikin gitu. Setelah berkeluarga pernah? Maksudnya Ya utang bank doang. Ke orang tua belum pernah? Enggak pernah. Ke utang bank gitu ya? Ya dulu kalau pas masih kuliah sendiri gitu. Biasanya utang orang tua pengen beli ini gitu, pinjam dulu. Paling nggak dibalikin. Pavlon gue masalah. Kasih ibu sepanjang jalan. Gini, aku tuh menghindari ngutang temen dan menghindari ngutangnya. Kalau sekarang kan salah satu orang ngelihat kita bisa diutangi karena kita mungkin sering flexing gitu kan. Wah ini sering flexing liburan kemana-mana, duitnya banyak nih bisa diutangi. Aku nggak pernah flexing, aku nggak pernah story macam-macam pamer dan lain sebagainya. Makanya kan juga aman, ya? Orang-orang juga kayaknya nggak mikir buat utang ke saya kan. Circle saya juga semua orang udah kerja semua gitu kan. Paling juga nggak ngutang banyak, tak saranin ke bank aja kalau ngutangnya banyak. Iya. Kalau dikit pinjol aja ya. Gue ngutang kok apa ya? Maksudnya itu lebih jelas akan dapat dan juga bukan kalau kita bertiga kan insya Allah posisinya itu ngutangnya cuma ke bank gitu loh. Iya, kalau itu ya biasanya yang saudara kan ada yang misalnya emang nggak mapan biasanya Mas pinjam segini ya awal tak kasih karena kebutuhan terus besoknya pinjam lagi nggak ada nih gitu. Kadang juga dulu pernah ada teman SD pinjam berapa juta katanya mau buat beli pesawat gitu buat beli tiket pesawat karena pesawat radio apa mau beli pesawat terbang tak pikir. Beli tiket pesawat karena dia tugasnya di luar Jawa kan pengen pulang beli tiket pesawat. Tapi itu lama tuh, itu nagihnya tuh hampir 2 tahun gitu kan. Karena kadang setiap aku tuh nagihnya harus konsisten. Jadi setiap bulan awal bulan yang udah gajian ya. Ya, udah ada duitnya belum? Oh, belum. Bulan depan lagi udah ada duitnya belum? Oh, belum. Itu terus sampai dia bosen. Nek kowe nagih kuwi mesti nagihnya langsung aja ya itu udah ada duitnya atau belum atau gini, ada yang nek aku mbiyen aku lagi butuh nih yang kemarin bisa dikembalikan atau enggak gitu. Enggak, aku mau ngomong udah ada duitnya belum? Ngono tok wis. Langsung gitu aja. Belum. Ya wis, bulan depannya lagi tak tagih lagi. Udah ada duitnya belum? Belum. Bulan depannya tak tagih lagi. Sampai dia kayaknya risih gitu. Udah bulan depan. Sampai dia curiga. Ini bot atau orang asli loh kok sama terus message-nya. Ya enggak apa-apa, biar dia sadar aja kan. Namanya isi chat WhatsApp itu cuma ada setiap bulan tanggal 1 ada duitnya belum ada duitnya belum. Tapi akhirnya dia sadar bahwa daripada digituin terus akhirnya dia sadar dia nyicil bayarnya. Segini dulu ya, oke. Ya. Depan bulan lagi baru ada segini akhirnya lunas. Ya. Habis lunas dia ngutang lagi kan. Ada sisa nagihnya paling males itu. Nagihnya males kan. Nagih ki males tenan. Makanya aku beberapa kali sempet sih jadi orang yang posisinya kayak debt collector gitu. Dan itu males sih banget. Karena sebenarnya yang merusak hubungan itu bukan utangnya tapi nagih utangnya kadang. Iya benar. Iya. Itu teman-teman dari kecil itu yang utang. Dan sekarang gitu. jadinya enggak ini lagi gara-gara utang tuh kayaknya jadi jauh bahas. Saudara pun gara-gara utang jadi jauh. Benar. Karena enggak enak sana, enggak enak karena belum bayar, mungkin karena enggak punya duit. Sini juga enggak enak kok ngelihat sana kok enggak bayar-bayar tapi dia kayaknya foya-foya gitu. Iya, gitu. Banyak tuh cerita gitu. Dia utang tapi terus bilang nggak ada duit tapi terus ya itu kayak makan di mana gitu. Itu flexing itu bahaya banget. Iya. Baik dari sisi pengutang maupun betul itu kayak saya mungkin saya kalau flexing barang-barang mewah gitu enggak ya, tapi kadang-kala kan saya memang suka flexing buku-buku yang saya baca. Sama flexing dolanmu juga. Dolan itu kan sebenarnya ya pas kebetulan dinas ya, kan orang melihatnya ada flexing iya. makan steak gitu apa kemarin habis ngepost toh kamu. Oh iya sih. Nah kan tuh flexing itu kan juga enggak murah. Lagi punya duit nih Mas utang. Iya, enggak tapi mungkin gini ada ya. Ada 1 juta enggak di mau pinjam berapa 3.000. Saya flexing buku cuma mungkin orang mengkorelasikannya adalah wah orang ini suka baca buku berarti orang ini pinter. Kalau orang ini pinter berarti pekerjaannya bagus. Kalau pekerjaannya bagus berarti duitnya banyak. Ya itu ya. Bisa jadi seperti itu panjang juga. Adomen memang panjang gitu banget ya, kayak gitu. Tapi kan orang akan selalu mencari celah terhadap orang yang akan diutangi sama dia. Betul. Nah, aku pengen ngutang karo si Wip. Nah, kira-kira si Wip ini duitnya banyak atau enggak? Nah,
apa dasarnya saya harus menganggap si Wib duitnya banyak? Nah, Ya, seperti benar. itu. Lihat di LinkedIn, wah ini sudah jadi senior manager misalnya. Nah, kayak gitu. Pasti duitnya banyak. Apalagi untuk orang-orang yang memang hidupnya itu ya gali lubang tutup lubang gitu. Kau pikir Galileo Galilei. Berarti aku. Alias penjaga kubur. Itu juga ya. Galileo Ya kayak cerita saya tadi itu ada orang yang memang nature-nya dia itu ya utangers. ngutangers kayak gitu. Memang Merasa hidupnya dipermudah dengan utang. Benar. kayak gitu. Tapi ada loh, pasti ya beberapa kali dengar cerita-cerita dari istriku, dari temanku, ya ada yang modelnya kayak gitu, dia hidup dari utang ke utang gitu. Ada. Karena dikira itu kan dapetin uang dengan cukup mudah kan. Iya. Gitu. Padahal di Islam ada hukumnya tentang hutang. Apa itu? Nah ini dia. Dia tadi googling ya. Gandeng suasana Ramadan ku dan nanti googling sing Islam ya. Ya benar. Gimana sih hukumnya sih? Jadi sebenarnya jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Karena ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, itu maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Jadi maksudnya nanti pahalanya berkurang. di berarti nek misalnya sing utang bank kuwi meninggal kalau utangnya Utang belum bank biasanya ada asuransi. Oh, insurance ya. Jadi Ada kalau include insurance itu. Jadi kalau meninggal di cover asuransi sama asuransinya. Oh iya. jadi nggak apa-apa berutang saja ke bank ya kata Betul. Septri. Karena pahala kita nggak mungkin ditransfer ke Mandiri atau BRI kayak gitu. Itu kan entitas duniawi. Iya, beda entitas ya. Gitu. Beda dunia ya. Iya. Pinjol lah nggak ada insurance-nya kalau pinjol. Tapi juga gak ada insurance. Ada. Kalau pinjol ya nanti ditagih sama yang punya Wasiatnya. aplikasi pinjol itu. Enggak, biasanya dikasih tahu wasiatnya siapa. Itu mati meninggalkan hutang itu. Iya. Makanya sering ditanya waktu kalau ada yang meninggal atau mau pemakaman. Jadi kayak Ya, untuk suruh teman-teman ikhlasin, yang punya gitu. utang Tolong diiklasin. tolong diikhlaskan atau Lu kok enak diikhlaskan? enggak ada tuh biasanya tulisannya atau mengurus ke keluarga. Ya, Ah, ngurus ke gitu. keluarga. Ya kalau nggak ikhlas ngurus ke keluarga. Karena jiwa orang yang berhutang itu kalau udah meninggal itu masih menggantung. Wow. Itu menurut hadis juga ada. Itu kalau misalnya orangnya yang diutangi itu jahat, itu beliau masih punya utang sama saya, tapi saya tidak ikhlas dan saya juga tidak mau mengurus. Biarin aja arwahnya gentayangan gitu. Ya makanya gentayangi yang kamu itu dia. Wong saya yang utangi kok saya yang digentayangi. Ya makanya kan dia menggantung. Ya, Arwahnya menggantung. Jadi jadi pemberat dan membuat jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu Dia gitu. di dunia terus nggak mau bayar utang tapi nggak bisa, gitu-gitu aja dia. Lah iya. Di depan. Tapi tenang aja. Dia tidak mungkin menggentayangi orang yang dia ngutang. Kenapa kok Kenapa? Lu semasa hidup aja takut kalau ketemu orang itu. Betul juga ya. Betul. Oh jadi dia tinggal, maksudnya arwahnya tinggal di dunia menggantung apa gimana? Apa digantung? Jadi kalau hadisnya itu jiwa seseorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya gitu. Jadi emang masih belum diterima di akhirat gitu sampai lunas. Lah, Nyampe kiamat nanti ngelunasinya gimana caranya dia? Loh, keluarganya harus Oh. makanya sebelum meninggal tuh diomongin dulu tuh keluarganya harus, kalau ada itu harus diurus. Kalau nggak ada yang ngurus berarti dianggap ikhlas gitu. Nah, itu celakanya kalau ada yang jahat tadi itu. Ya nggak mau ngurus ya. Saya ndak ikhlas tapi juga nggak akan saya urus ke keluarganya. Wong biyen saben tak tagihi malah luwih galak saka aku. Ben wae menderita ning alam barzah ono wae. Kowe kuwi. Orang kok jahat ya dia. Jahat emang pikirannya. Kalau saya kan sudah saya bilang, saya tidak menganggap itu utang. Wis kuwi siap ilangku piro. Berarti kan kuwi ikhlas itu kan. Ikhlas. Kan aku ngomong ana wong sing kaya ngono. Oh, iya, Kan iya. urung mesti aku. Ora kabeh-kabeh sing elek kuwi aku. Ngono lho. Ya ana Septri juga ya. Kuwi masalah rupa. Nek kelakuan tak akoni aku Kowe elek. elek. Tapi kan ora kabeh kelakuanku kuwi elek ngono. Betul. Iya. Ngono. Apa ada hadis Terus sama ada hadis? lagi kalau misalnya utang tapi nggak niat bayar, itu sama dengan pencuri. Oh, maksudnya kamu ngutang. Ngutang terus nggak tapi- niat buat bayar tuh, cuma ya tadi iya. yang suka-suka ngutang itu. tapi nggak balikin. Tapi emang niat dari awal tuh nggak mau balikin gitu. Makanya itu disamakan dengan pencuri. Sakjane aku ki sayang karo Kenapa? Biar nggak Nah, dikira pencuri ya. biar nggak dikira pencuri ya wis tak ikhlaske wae. Soale Deden kan saben ditagih jawab sapa sing nganggep utang. Ya sudah daripada menderita di alam barzah wis tak tukokke wae minggur sego kucing kok ya. Tati urusan ngono. Fix 400.
Aku sayang lho karo kowe lho. Ya makanya aku enggak diterima gara-gara 500 perak ki piye rasane? Iya makanya. Padahal besar kecil kan enggak masalah. Iya, amalannya enggak terima. Kamu masih punya utang 500 perak. Koro-koro korek aja. Jahat tenan sih orang ikhlas gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kowe wis tau ngutang? Pertanyaan terakhir lho. Enggak. Berikutnya. Dua tadarus. Oh iya, Mak. Pernah ngutang di kantin sekolah atau enggak? Jangankan ngutang, nyolong pun pernah saya zaman dulu. Kui aku krungu hadise saya terima aku rodok bingung. Piye carane lunasi saiki? Pencuri iki. Tapi kan paling ora kamuflase ngono lho, sesuk nang padang masyar kae. Ya tetep wae kowe pencuri, Con. Pencuri, tapi kan maksudnya memang mencuri dari awal. Diniati mencuri, ketimbang mencuri dadak kamuflase utang-utang. Oke. Wis mencuri berbohong meneh. Double kan nyolong. Tapi wis tau ngutang ora? Ngutang tahu. Mbok bayar, mbok lunasi apa ora? Ya tak bayar. Karena pada waktu itu memang kondisinya saya lupa. Ternyata duit saya itu ketinggalan kayak gitu. Neng burjo cedak kos-kosan kayak ngomong ngutang sik Mas. Mas. Tapi ya begitu saya balik 30 menit kemudian ya sudah saya lunasi balik ke rumah bayar Mas burjonya itu. Kok saya tahu sih? Enggak pernah. Sekolah di kantin, sekolah. Kampus, sekolah. Kerja biasanya. Malah kantor biasanya kan rokok terus mau bayar. Wah, gede banget. Udah nanti dulu aja gitu. Oh, di tapi gue balik ora. Biasanya ditulis sama dia. Oh, ditulis. Pak tadi belum bayar ini. Oh ya. Ya, kumpulin kalau sering ketemu. Ya, kalau sering ketemu. Kayak kasus saya, burjonya kan depan rumah. Depan rumah pasti. Misalnya burjonya yang di kota gede gitu ya mungkin ya saya tinggal. Kayak kancaku wae sibip Mas lek lunasi. Tadi dari zaman SMA aku biyen yo ono kuwi buku utang kuwi di buku kantin. Setiap lembar, setiap halaman itu ada nama anak-anak masing-masing sendiri-sendiri. Iya, ditulis. Kalau sekolah enggak pernah utang. Tahu aku. Sadar uang sakunya segini aja jajannya segitu. Ya benar. Ya wis ya. Besar pasak daripada tiang. Iya. Sudah. Besar. Kalau kata Pak Haji Andre besar pasak daripada busak. Pasak lebih tinggi, busak lebih rendah. Oh iya. Padahal itu kalau kedengaran sama feminis ngamuk loh. Iya. Tidak setara. Busak lah dihapus. Busak. Ya, terima kasih. Udah ya. Sampai di sini dulu obrolan yang sebaiknya tidak Anda dengarkan ini. Silakan dilanjut sholat tarawih sama tadarusnya. Seperti itu. Jangan lupa pasang weker supaya besok bangun sahurnya enggak telat. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.